لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para alim ulama yang saya hormati, para pimpinan warga lingkungan RT RW sekitar pondok pesantren, Pak Mandor juga yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih mengkaji ilmu faraid, ilmu yang sangat penting. Kata Allah, kata Rasulullah, ilmu inilah nisful ilm, ya, setengah dari ilmu. Bahkan dalam hadis yang disebutkan min dinikum, sebagian atau setengah dari agama kalian. Jadi Nabi perintahkan, para khulafa rasyidin perintahkan, wa ta'allamul faraid Fainahu min dinikum, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid karena dia adalah setengah dari agama kalian. Ini seperti tulisan Khalifah Umar kepada Gubernur Syam Abu Musa al-Ash'ari ketika Khalifah Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi sangat penting ini. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada tuntunan Al-Qur'anul Karim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah jemaah berangsur-angsur sudah penuh dan yang ikut lewat media sosial sudah 31 ya ini. Tadi ada yang sudah mau bertanya dan pertanyaan sudah ada juga. Afwan, suaranya hilang. Coba ini gimana nih? Itu tadi. Tidak ada suaranya. Tadi. Udah. Coba yang di rumah kalau sudah, tolong dicek kembali bahwa suara sudah ada. Oke. Silakan kalau di rumah dari sekarang sudah bisa menulis pertanyaan, ya, karena kalau pertanyaan via telepon langsung barangkali suaranya terlalu kecil. Yang terbaik yang dari rumah kalau ada pertanyaan, tadi sudah ada yang mau nanya. Saya pikir kalau saya jawab di dalam saya tidak akan keluar. Silakan dicek aja langsung, nanti saya jelaskan penjelasan. Setelah sudah selesai kita akan awali pertanyaan yang mungkin saya akan awali dengan membaca pertanyaan yang datang dari tempat masing-masing. Ini ada dari Solo ya, Solo, Surabaya, nggak tahu yang dari Banjarmasin. Jadi enaknya teknologi gitu. Jadi pengajian bisa dihadiri dari berbagai wilayah. Saya ngajar tiap malam Senin malam Selasa tahfiz Quran. Kita sudah mempelajari menghafal surah Al-Mulk, ayat-ayat terakhir Al-Baqarah, ayat terakhir Al-Kahfi. Kemudian sekarang masuk ke surat An-Naba juz 30. Salah seorang dari pesertanya itu dari Amerika. Bu Amel dari Amerika. Ya, jadi ada santri dari Amerika. Jadi enak teknologi. Anak santri kita tiap hari Jumat itu belajar dari Mesir langsung live, ya, belajar kitab. Sudah berapa kitab selesai? Yang Jumat saya berapa? Baru satu kitab. Ini kitab kedua. Ajar lagi. Sudah selesai satu kitab Tuhfatul apa?
Tuhfatul Atfal ya, Tuhfatul Atfal yang sekarang sedang belajar kitab Al-Ghazali langsung dari Mesir. Pengajarnya Syekh Dr. Ahmad Yusuf Al-Kamadi Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, ini enaknya teknologi. Nah, sekarang yang tidak bisa hadir bisa juga belajar lewat media Zoom. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik tatap muka, karena kalau ilmu situ ya, sanad ilmu itu nyambungnya itu bukan lewat medsos. Siapa kiainya? Ustadz Google, kiai YouTube. Nah, ini. Mungkin bapak-bapak agak penuh, bangkunya bisa dimajukan satu saf, ibu-ibu mungkin yang belakang bisa ada depan sini, Bu. Nah, biar bapak-bapak nanti makin bertambah. Ya, silakan ibu-ibu maju, tolong dibantu, bapak angkat meja. Mas saya angkat meja, ya Pak. Maaf Pak RT. Ya, di sini berapa PRT ya? Alhamdulillah ada RT Samin, ya, Tenaman. Ada RT yang dari Iltaras nih, ya? Iya, ada 4. Alhamdulillah. Kenapa saya sebut-sebut ini PRT, Pak RW, Pak Mandor, bahkan ada RT di Jalan Taras Pak, di Cimori atau Cimandiri ya, RT di sana. Kenapa saya senantiasa setiap aktivitas pondok melibatkan lingkungan? Itulah salah satu faedahnya. Kita lihat dari kasus pesantren di Bandung, ada predator santri ya, 20 orang jadi korban sampai hamil, sampai melahirkan. Ini kenapa? Karena tertutup, pondoknya tertutup, jauh dari jangkauan, lingkungan nggak tahu, jangan RT RW, tetangga pondok pun tidak tahu. Nah, ini hati-hati kita punya anak pondok di mana. Kalau kita ini nggak ada yang disembunyikan, transparan semua kita dengan RT selalu ya, kita terbuka, apa saja masukan, bimbingan kita terima arahan-arahan. Jadi kita pertama di tengah kota, bukan di tempat yang jauh di balik gunung. Yang kedua, aktivitas kita mayoritas kita libatkan bahkan sampai polsek, Babinsa, dan juga apa kalau yang polisi tentara apa? Babinsa itu ya tentara ya. Kalau yang polisi itu Bimas ya, semua terlibat. Bahkan hampir setiap saat kita komunikasi dulu dengan beliau-beliau terus. Kemudian dilengkapi dengan CCTV. Jadi sekarang ini pondok kita yang tidak luas ini ada 40 titik kamera CCTV. Di sini aja ada 3 nih. 1, 2, 3. Yang tetangga 1. Setiap tangga ada CCTV. Yang di sana CCTV, asrama putri CCTV. Cuma yang tidak kena CCTV hanya kamar tidur santri dan toilet. Selebihnya CCTV semuanya, sudut mana. Ya, insya Allah bisa. Target kita bukan penindakan, tapi preventif, pencegahan sebelum kejadian apa-apa. Percuma saja kita lihat di banyak tayangan TV sudah kejadian baru rekaman CCTV-nya tersebarkan, percuma ya. Motor udah hilang baru terekam CCTV. Sebenarnya sebelum kejadian motor hilang itu pencurinya sudah siap-siap dan sudah terlihat di CCTV. Kenapa? CCTV-nya tidak jaga, dibiarkan aja. CCTV walaupun ngerekam nggak terlihat dia, gimana aja. Orang yang lihat itu yang penting. Nah, makanya di HP saya juga connect ya CCTV berapa 40 lah ya. Di sini kok saya kasih tahu ini. Ya, ini makanya aman, insya Allah transparan dan tidak ada yang ditutupi. Keluarga, bahkan kalau di pondok lain orang tua itu hanya bisa lihat anaknya setahun sekali atau 6 bulan sekali kan. Di pondok ini bisa setiap Selasa. Jadi nanti habis mengajar bisa tanya anaknya, ngapain kamu nak, diapain oleh Ustaz. Itu semua tahu ya. Saya ngomong begini karena setelah kejadian di Pondok Bandung itu, kalau nggak salah namanya Madaniyah Board Games Johor. Nah, saya pas ngajian Sabtu Ahad ini, wah Ustaz sekarang sudah banyak pondok cabul ya, ke cabul. Aduh, saya bilang pondok pesantren itu ratusan ribu. Yang begitu kan cuma di situ. Yang kedua itu belum tentu Ahlus Sunnah. Apalagi orang tua yang bersangkutan tidak nuntut-nuntut. Nah itu kalau yang bisa kawin setengah jam, 1 jam itu agama siapa? Bukan Islam.
Di antara yang boleh itu kan agama Syiah, kawin sehari, kawin. Nah, kita nggak tahu faktanya, tapi isunya mendekat ke situlah pondok yang dimaksud. Jadi jangan menjadikan satu peristiwa mengeneralisir semuanya begitu. Ya. Kalau kami di pondok ini terus terang semua terpisah, laki terpisah, perempuan terpisah. Santri laki-laki dilarang curhat dengan ustazah, santri perempuan dilarang curhat dengan ustaz, dengan saya nggak boleh. Santri perempuan curhat dengan saya, dengan ustazah. Bagaimana mau ada, dan kita tetapkan tidak ada yang buka boleh, sampai tidur pun mereka pakai bejilbab, tidurnya bejilbab santri. Dan kasur santri itu tempat tidurnya nggak ada dinding, nggak ada kamar, cuma blong, dan setiap kasurnya selisih satu tingkat. Kasurnya aja nggak bersentuhan, apalagi orangnya. Ya ini di pondok kita begini. Jadi kalau malam-malam pun bapak ibu mau datang ke pondok, tahu santri bagaimana bisa, tapi nggak bisa masuk. Paling numpang lihat di CCTV, tidur nggak anaknya, bagaimana posisinya, ya. Dan kita tidak ada yang tidur diajar. Tidur kepala, tidur sini kepala, enggak. Kalau tidur sini ini kepala, yang seperti itu kaki itu kaki sini. Jadi nggak ada yang sempat saling ngobrol. Antar santri tidak dibolehkan curhat. Ya, kami mengajarkan anak-anak curhat setelah sholat tahajud di depan kepada Allah SWT, curhatlah sebanyak-banyaknya. Karena kadang-kadang santri kelas junior menyangka kakak kelasnya itu seperti ayah ibu. Dulu kan kalau ada masalah mereka ibunya, ayahnya. Setelah mondok kan ayah ibu nggak ikut mondok. Kepada siapa mereka curhat? Kakak kelas. Dia sangka kakak kelas seperti ayah dan ibunya. Padahal kakak kelas tidak pernah jadi ayah, belum pernah jadi ibu. Nah, itu yang di berbagai tempat seringkali terjadi sesama jenis saling menyukai. Itu karena merasa kakak kelas mengayomi adik kelas, tapi yang muncul perasaan yang menyimpang. Maka semua celah-celah itu kita tutup di pondok ini. Tidak ada celah adik kelas kakak kelas itu sayang-sayangan. Semua sahabat nggak boleh genap ganjil. Sahabat itu 3 ataupun 5 ataupun 7. Nggak ada sahabat berdua saja, itu nggak ada. Kita melarang anak-anak santri punya sahabat satu orang saja, dua. Segala macam kita tempuh, dan memang alhamdulillah selama ini di pondok ini tidak ada yang macam-macam. Baik, kita masuk ke tema. Sebelum masuk tema barunya tolong persiapkan nanti mungkin ceritanya. Yang kedua Al-Quran, ya silakan kalau ada Al-Quran dibuka. Kalau yang tidak Al-Quran mungkin di aplikasi HP ada Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ini materi yang akan kita bahas tadi. Kita murojaah dulu materi Selasa yang lalu. Ada request, ada jemaah yang Selasa lalu tidak hadir. Beliau minta fotokopi materi. Saya bilang datang hanya hari ini. Nanti kalau sudah ditayangkan di layar bisa difoto. Rencana saya materi ini akan saya cetak dalam bentuk poster. Tapi nanti kalau sudah cetak kita akan jual. Materi yang lalu tentang hajib wal mahjub, yaitu ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris yang lain untuk mendapat waris, itu hajib. Yang kedua mahjub, ahli waris yang terhalang dapat waris. Hajib, ahli waris yang menghalangi atau membatalkan ahli waris lain mendapat warisan karena yang menghalangi kekerabatannya lebih dekat kepada almarhum dibandingkan yang terhalang mahjub. Biasanya al-hajib, penghalang dapat waris itu adalah asobah. Kita udah belajar asobah, ya. Siapa asobah? Ahli waris yang mendapatkan semua sisa pembagian waris. Nah, kemudian mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan waris, baik terhalang sebagian maupun terhalang secara total. Karena itu mahjub yang terhalang dapat waris
Boleh jadi dari golongan asobah, boleh jadi dari golongan dzawil furud. Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti dari Allah, 2/3 kah, 1/2 kah, 1/4 kah, 1/6 kah, 1/8 kah, 1/5 nggak ada, 1/7 nggak ada. Nah itu namanya dzawil furud. Nah, biasanya al-mahjub atau yang terhalang itu bisa dari kalangan asobah, bisa dari dzawil furud. Nah, jadi mahjub yang terhalang dapat waris ada 2. Jadi saya sebut ya. Yang pertama mahjub nuqsan, yang terhalang sebagian. Dia dapat waris tapi tidak sesuai dengan mestinya. Mestinya suami dapat 1/2 dari harta istri. Kalau istri itu meninggal tidak punya anak. Kalau istri yang meninggal punya anak, baik anak laki atau perempuan, baik 1 orang atau 2 atau lebih, atau tidak punya cucu, baik cucu laki atau cucu perempuan, 1 atau lebih, maka sang suami yang tadinya setengah menjadi 1/4. Kenapa? Terhalang sebagian oleh keturunan. Kalau saya sebut keturunan berarti anak laki atau anak perempuan, cucu laki atau cucu perempuan. Kalau masih ada cicit laki, cicit perempuan. Yang kedua mahjub hirman. Hirman dari haram. Haram jadi halal orang nggak dapat. Mahjub hirman ahli waris yang terhalang secara penuh, tidak dapat waris sama sekali karena keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat kepada almarhum. Jadi kedekatan hubungan kekerabatan, hubungan darah dengan almarhum ini mempengaruhi jumlah atau besaran warisan yang diperoleh. Apakah dapat sepenuhnya atau setengah atau sama sekali tidak dapat. Maka ahli waris terdekat menghalangi yang lebih jauh. Kemudian nanti ada bagan di sini, bagan-bagan ini ada warna, sengaja kita bedakan dengan warna supaya mudah dipahami. Nanti ada warna hijau, kalau lalu lintas hijau apa artinya? Jalan terus, nggak ada yang menghalangi, kan? Nah ini ahli waris yang pasti dapat, tidak ada yang menghalangi. Nah, kode hijau ya, ini kode bagan ya. Kemudian warna merah, merah apa artinya? Berhenti. Nah, itu ahli waris yang berhenti, nggak dapat waris. Ini kode-kode dari bagan tersebut. Nanti ada warna hijau, warna coklat. Warna coklat ini jalur hubungan hajib mahjub yang menghalangi yang terhalangi. Nah, karena itu nanti di warna hijau tidak ada warna coklat. Karena nggak ada yang terhalangi di warna hijau itu. Kita lihat kalau ada orang meninggal dunia. Kalau dia laki-laki namanya almarhum, maitun. Laki-laki ya, almarhum. Perempuan, maitatun, almarhum, almarhumah. Maitun, laki-laki, bisa suami, anak laki-laki, ayah, dan seterusnya. Maitatun, perempuan, bisa istri, anak perempuan, ibu, ada perempuan dari anak laki, nenek, itu juga maksud maitatun. Nah sekarang kita lihat, seseorang meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan ahli waris yang bernama zaujun. Warna apa zaujun? Hijau. Apa di zaujun? Sumawi. Suami. Suami kalau istri mati dalam kondisi apapun tetap dapat waris. Kemudian kalau yang meninggal suami, ahli warisnya siapa? Istri. Istri dalam kondisi apapun tetap dapat waris, tidak ada yang menghalangi. Ya, nah ini bagian-bagiannya sudah kita pelajari. Namun nanti setelah pelajaran berikut kita akan kembali ke bagian-bagian ini. Bagian suami setengah seperempat, bagian istri seperempat seperempat. Apakah suami dapat setengah atau seperempat, istri dapat seperempat atau seperempat? Tapi yang pasti tidak akan ada pihak yang bisa menghalanginya dapat waris.
Ini kalau mati istri berarti suami ahli waris. Kalau istri yang meninggal, suami ahli waris. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada ahli waris. Apa yang berbagi? Ya, ibu hidup, suami hidup. Nggak usah minta, nggak usah tunggu waris, minta aja sekarang masih hidup. Ngapain tunggu mati baru minta? Sekarang aja minta. Ya, sekarang kan akhir tahun, evaluasi uang belanja awal tahun, apakah ada kenaikan atau tidak? Upah guru aja naik, Bu, walaupun 1%. Demo semua ya. Kenapa ibu nggak demo? Demo dong, Bu, ya. Demo minta kenaikan belanja, ya. Nggak usah banyak-banyak, ya 50% aja cukup. Kan sekarang uang belanja baru sedikit, baru 300 juta sebulan. Gak ada yang amin. Amin dong, Bu. Bapak kalau dari istrinya mendoakan supaya bisa ngasih belanja 300 juta sebulan, Bapak juga amin. Berarti didoain supaya rezekinya banyak kan? Ya terkabul 10% aja lumayan, Pak. Ya kan, Bu? Ya, 300 juta doanya kan? Dikabulkan 10% berapa? 1 juta sehari. Lumayan. Ya, kalau beli bakso kenyang setiap hari. Nah, doakan suaminya sehat, lalu rezekinya lancar, barokah, berlimpah. Nah, di sini tidak ada jalur, nanti di sini tidak ada jalur angka coklat, garis coklat, karena tidak ada yang menghalangi. Jadi siapa lagi yang tidak terhalangi dapat waris? Ayah, abun, nggak ada. Jadi kalau meninggal seorang ada ayahnya, tidak akan terhalangi, pasti dapat waris. Nah, siapa lagi yang tidak akan terhalangi? Umun, ibu. Tak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi ibu dapat waris. Bintun, anak perempuan. Gak ada yang bisa menghalangi anak perempuan dapat waris. Ya. Kemudian ibnun, anak laki-laki. Bahasa singkat kita bin. Ya, bin. Kalau perempuan binti, nah itu bintun. Tapi kita sering sebut binti ya. Pastinya namanya siapa? Kalau laki-laki Ahmad bin Abu Bakar. Perempuan? Nesya binti ya. Apa bintu? Nesya binti Abu Bakar. Ahmad dan Nesya dua saudara. Nah di sini nggak ada garis coklat ya, karena tidak ada yang menghalangi. Nah sekarang kita lihat garis coklat, siapa menghalangi siapa. Jadi 6 pihak ini tidak akan ada yang bisa menghalangi dapat waris. Zaujun suami, zaujatun istri, abun ayah, umun ibu, bintun anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Ini kalau ada yang meninggal pasti dapat, tidak akan terhalangi. Justru pihak-pihak inilah yang menghalangi pihak lain dapat waris. Keberadaan mereka menyebabkan ahli waris lain tidak dapat. Siapa saja? Contohnya ibnun, anak laki-laki, dia menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat. Lalu ibnun, anak laki-laki juga menghalangi bintu ibnin atau cucu perempuan dari anak laki-laki untuk dapat waris. Dengan kata lain, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, baru mendapat waris kalau tidak ada ibnun, tidak ada anak laki-laki. Selagi ada anak laki, maka cucu-cucu nggak dapat. Nah itu garis coklat penghalang, ibnun, terhalang, ibnu ibni, bintu ibni. Penghalang itu yang disebut hajib, yang warna hijau itu ya. Yang terhalang mahjub. Ini saya kasih contoh satu aja, yang selevel cucu laki-laki, cucu perempuan. Nanti untuk tabel berikutnya, kalau disebut laki-laki berarti juga perempuan. Misalnya saudara kandung laki-laki otomatis terhalang juga saudara perempuan.
Kalau yang selevel, saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Ada yang begitu dalam jalur hajib mahjub nanti hanya menunjuk ke laki-lakinya, tapi otomatis perempuannya juga terhalang. Kita lihat yang kedua, ayah menghalangi jaddun, kakek. Dan juga ayah menghalangi jaddatun li'ab, nenek dari jalur ayah. Jadi kalau ada ayah, kakek dan nenek tidak dapat waris. Barulah kakek nenek dapat waris kalau ayah tidak ada. Berarti yang meninggal cucunya ya. Kalau ada ayah, kakek nenek terhalang dapat waris. Umun ibu juga menghalangi nenek, kakek tidak dihalangi oleh ibu. Nenek dari jalur ayah. Jaddatun li abin, nenek dari jalur ayah terhalang oleh ibu. Begitu juga nenek dari jalur ibu terhalang oleh ibu. Jadi kalau ada ibu, nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu tak dapat waris. Kalau tidak ada ayah, kalau ada ayah, kakek dari jalur ayah, nenek dari jalur ayah tidak dapat waris. Nah sekarang, kalau tidak ada ayah tapi ada ibu, siapa yang terhalang? Ya, ayah nggak ada, ibu ada. Yang dapat siapa? Jaddun, kakek. Nenek dari jalur ayah dapat nggak? Enggak, kan ada ibu. Nenek dari jalur ibu? Enggak dapat juga, kan ada ibu. Sekarang, kalau kakek, kalau ayah yang ada, ibu nggak ada. Ayah ada. Kakek dari jalur ayah dapat nggak? Enggak. Nenek dari jalur ayah? Enggak. Nenek dari jalur ibu? Dapat. Jelas? Jadi nenek dari jalur ibu itu lebih besar kemungkinan dapat waris daripada nenek dari jalur ayah. Kenapa? Nenek dari jalur ayah terhalang oleh dua, oleh ayah dan oleh ibu. Nenek dari jalur ibu terhalang oleh satu saja, yaitu ibu saja. Ayah tidak menghalangi nenek dari jalur ibu. Bersyukurlah nenek-nenek yang masih hidup dari jalur ibu. Selamat buat nenek-nenek. Nah sekarang kita balik ke bawah, ya, ke keturunan. Dalam istilah faraid, keturunan itu namanya furu', keturunan. Kalau kenaikan, kakek, nenek, ayah, ibu, kakek, nenek, terus itu namanya kenaikan, namanya usul, asal usul. Hamzah, sin, waw, lam, usul. Nah, kalau ke atas, kalau ke bawah, furu'. Nah, sekarang dari ibnu ini, cucu, keberadaan cucu memahjubkan akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Karena disebut saudara laki-laki kandung, otomatis saudara perempuan kandung juga tidak dapat. Ya. Jadi cucu menghalangi saudara laki-laki kandung sekaligus saudara perempuan kandung. Untuk garis coklatnya kita tulis satu saja. Kalau tulis dua boleh, di sini satu. Ya. Oke, selain terhalang oleh cucu, saudara laki-laki kandung terhalang pula oleh ibnun, oleh abu. Ini nanti urutannya begitu terus tuh. Jadi yang menghalangi saudara laki-laki kandung mendapat waris adalah
cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selain terhalang oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung tertutup pula terhalang pula oleh ibnun, anak laki-laki, abun, ayah, dan juga jadun, ya, kakek. Jadi kakek, ayah, anak, cucu menghalangi saudara kandung dan saudari kandung. Ada berapa yang menghalangi saudara kandung, saudari kandung dapat waris? 1, cucu laki-laki. 2, ibnun. 3, abun. 4, jadun. Ada 4. Jadi kalau 4 ini hidup, saudara kandung tak dapat waris. Ada cucu almarhum laki-laki, ada anak laki-laki almarhum, ada ayah almarhum, ada kakek almarhum, maka saudara kandung almarhum tidak dapat. Nanti nambah lagi, semakin ke sana semakin banyak yang menghalangi dapat waris. Nah, akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung menghalangi akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Secara otomatis juga menghalangi saudara perempuan seayah. Nah, urutannya tetap berlaku ya. Jadi, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah mendapat waris. Akhun syaqiq menghalangi akhun li'ab. Selain terhalang oleh akhun syaqiq, akhun li'ab, saudara seayah ini mendapat waris terhalang pula oleh ibnu ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnun, anak laki-laki, abun, ayah, jadun, kakek. Berapa sekarang yang menghalangi saudara laki-laki saya? Berapa? 1, saudara laki-laki kandung. 2, ibnu ibnin, cucu laki-laki. 3, ibnu, anak laki-laki, abun. 4, kakek. 5. Nah, oh ya, kakek belum ininya. Nah, ini kakek. Tuh. Jadi kakek menghalangi akhun li'ab mendapat waris. Akhun li'ab, saudara laki-laki seayah menghalangi ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, ponakan ya. Jadi saudara seayah menghalangi anak laki-laki saudara kandung untuk dapat waris. Jadi selain terhalang oleh akhun li'ab, saudara laki-laki seayah, ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, terhalang pula oleh akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun. Berapa yang menghalanginya? Hitung ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin banyak yang menghalanginya dapat waris. Lalu ibnu akhin syaqiq, saudara anak laki-laki saudara laki-laki kandung menghalangi ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara seayah. Jadi ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung menghalangi anak laki-laki saudara laki seayah untuk mendapat waris. Nah, selain terhalang oleh ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, terhalang pula dapat waris oleh akhun li'ab,
akhun syaqiq, ibnu ibnin, bintu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Makin banyak. Siapa saja yang menghalangi ibnu akhin li'ab? Anak laki-laki saudara laki saya? Siapa? Ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah mulai pusing, stres. Saya jeda sebentar untuk mikir. Transfer ke kotak, biar simpan dulu. Yang mau foto-foto, ya. Maksud saya layarnya ada saya. Saya hitung sampai 5, saya hitung lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ya. Ibnu akhin li'ab. Ini pada yang bunyinya dulu. Anak laki-laki, saudara laki-laki seayah menghalangi dapat waris. Ini barisnya panjang ini. Tuh, dia balik ke atas lagi. Mestinya ke samping terus ya. Tapi karena kertas nggak mungkin ke samping panjangnya, gitu. Naikin ke atas tanda panahnya. Samping terus panjang. Nah ini naik ke atas. Tanda panahnya ya. Dari sini naik ke atas, naik ke sini. Amun syaqiq, paman kandung atau saudara laki-laki kandung ayah. Jadi ibnu akhin li'ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah menghalangi amun syaqiq mendapat waris. Jadi paman itu bukan hubungan dekat, jauh. Dia baru dapat waris kalau tidak ada 6 keturunan, ya kan? 6 keturunan dan kenaikan, furu' dan usul. Jadi selain terhalang oleh ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki saya, amun syaqiq, paman kandung, terhalang pula oleh ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Ibnu ibni, cucu laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Abun, ayah. Jaddun, kakek. Jadi berapa yang menghalanginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau keponakan bapak meninggal, bapak berharap dapat waris. Lihat dulu 8 orang ini sudah mati duluan atau belum. Tapi jangan doain spermatis kita berwaris ya. Kalau ada 1 saja dari 8 ini, bapak tinggal gigit jari. Jangankan semuanya, 1 aja ada dari 8 tadi, maka paman tidak dapat. Apalagi ada 2 di situ, ada 3, ada 8-8 yang masih ada, ya sudah, nggak usah usin. Saya balik ke sini dulu sebentar ya. Saudara laki-laki kandung penghalangnya berapa nih? 1, cucu laki-laki, 2, ibnu laki-laki, 3, abun, 4, jaddun, kakek. Saya ulang ini karena beliau sudah wafat, tapi ini Ustadz, ada Ustadz Uje, saudara dia juga Ustadz. Waktu meninggal, motornya dilelang, motor gede ya, helmnya, jaketnya diperkirakan itu laku 3 miliar. Oleh saudaranya didonasikan itu untuk pondok pesantren, bangun pondok pesantren.
Tapi apakah itu jadi atau tidak, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya tidak ikuti beritanya. Tapi itu niat terus dan baik. Nah, sekarang perbuatan itu kalau terjadi kepada beliau atau kepada orang lain lah secara umum. Saya mau tanya, 3 miliar dari peninggalan almarhum yang dilelang motornya, jaketnya, helmnya itu dijadikan pesantren, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, tapi bagus menurut siapa? Manusia. Bagus itu bisa dua, bagus indan nas dan bagus indallah. Nah, indan nas menurut manusia bagus, karena bagus nih, mau ada jenazah jadi pesantren. Tapi apakah itu khairun min indillahi wa rasulih? Apakah itu bagus menurut Allah dan Rasulnya? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Karena kan ustadz tersebut, ini misalnya Maidudin Kamil, beliau masih ada anak laki-laki. Ya enggak ada? Beliau ada anak perempuan. Beliau ada ibu. Nah, semuanya ini warna hijau atau warna merah? Hijau. Nah, itu hak mereka yang warna hijau. Sedangkan si paman ini warna merah. Punya hak enggak? Enggak dapat. Lah sekarang dia bukan pemiliknya, dia jadikan sedekah. Boleh enggak? Kita punya tetangga, dia punya motor, kita tetangganya, kita ingin berbuat baik kepada pemulung yang jalan kaki tiap hari. Saya mau berbaik kepada pemulung ini, saya kasih dia motor, tapi motor tetangga kita, boleh nggak? Nah, kenapa Anda kasih ya pemulungnya jalan kaki itu, lihat kakinya udah kapalan, ada kapal, ada perahu, ada kapal pesiar, kakinya jalan terus tanpa alas. Baik memang, tapi bukan hadiah, boleh tidak? Bagi pemulung baik, bagi yang punya motor ini pencurian, bakar, maling motor dibakar, nggak boleh. Nah, jadi khair itu bisa dua, khairun indana, khairun indallah. Nah, yang kita jadikan pedoman, khairun indallahi wa indar rasul, menurut Allah dan Rasul. Jadi walaupun saudara kandung, lihat dulu almarhum ada cucu tidak, ada anak laki-laki tidak, ada ayah tidak. Kalau ada, kita udah gini jari aja lah, nggak usah apa-apain. Ya, nah, apalagi yang warna hijau itu ada semua. Pokoknya kalau yang hijau itu ada, maka yang merah-merah kanan kiri bawah atas nggak ada dapat, dah titik lah. Ya, kalau yang hijau itu ada semua. Kucing saking semangatnya belajar di sini dia. Nah, amun syaqiq, paman kandung menghalangi amun li'ab, paman seayah dengan ayah. Selain dihalangi oleh amun syaqiq, amun li'ab terhalang pula oleh ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun abun jaddun. Makin banyak. Siapa? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi paman seayah mau dapat waris, lihat dulu 9 pihak ini ada tidak? 1 aja ada, enggak dapat. Apalagi 9-9-nya ada. Amun li'ab menghalangi ibnu amin syaqiq, paman seayah menghalangi anak laki-laki paman kandung. Selain amun li'ab, ibnu amin syaqiq, anak laki-laki dari saudara laki kandung ayah, terhalang pula oleh ayahnya sendiri, amun syaqiq, ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin,
ibnun, abun, dan jadda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah, kalau mau dapat waris, cek dulu 10 pihak itu ada apa enggak. Kalau ada, sudah tutup pintu, masuk kamar, silakan nangis. Ya kan, nggak dapat, nangis aja lah kamu. Ini lagi, Ibnu Amin Syaqiq menghalangi Ibnu Amin li'ab mendapat waris. Anak laki-laki, saudara laki-laki seayah dengan ayah. Selain terhalang oleh Ibnu Amin Syaqiq, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kandung ayah, Ibnu Amin li'ab terhalang pula oleh Amun li'ab, Amun Syaqiq, Ibnu Akhin li'ab, Ibnu Akhin Syaqiq, Akhun li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibnin, Ibnun, Abun, Jaddun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, maka lihat dulu 11 pihak tadi ada enggak. Kalau masih ada satu aja dia dapat. Apalagi ke-11-11-nya, kesebelasan main bola semua, satu pemain bola satu keluarga menerima waris semua, ada semua. Ya udah, nggak usah berharap. Tadi ya masuk kamar, kunci pintu, tidur sambil nangis, nggak dapat waris. Gak apa-apa, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah mungkin rezeki nggak dari situ, ada dari yang lain. Itulah optimis. Nah, Ibnu Amin li'ab menghalangi mu'tiqah. Ini udah nggak ada. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Karena budak nggak ada, yang memerdekakan juga nggak ada. Nah, ini masih penting dipelajari. Siapa tahu nanti ada lagi sistem perbudakan. Nah, kalau ada sistem perbudakan, maka orang yang memerdekakan si budak, lalu budak itu merdeka, lalu punya harta, lalu mati, maka dia bisa dapat waris. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi lihat dulu, ada nggak 12 pihak ini? Kalau ada 12 pihak ini, maka laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak dapat. Kalau si budak yang udah merdeka itu punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, ya nggak dapat lah. Sampai semuanya nggak ada, tidak ada lagi keluarganya si budak ini, maka orang yang dulu memerdekakannya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengambil semua warisannya. Silakan dilihat, semakin bertambah stresnya, nggak apa-apa. Tandanya mikir ya, tapi kalau tenang aja, itu nggak mikir. Ya, sebelum kita lanjut, silakan dilihat. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi. Yang belum hanya satu saja yang belum, sebelah kiri. Sebelah kiri pojok ya, di bawah kotak hitam. Ini dia. Siapa? Akhun atau ukhtun li'um. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu terhalang dapat waris oleh ini garisnya ayah. Kalau ada ayah almarhum, maka saudara laki-laki, saudara perempuan seibu tidak dapat waris. Selain terhalang oleh ayah, akhun atau ukhtun li'um terhalang pula oleh jad kakek. Dari di atas garisnya itu terbentuk tulisan hitam. Ya, ini terbentuk garisnya sini dari jad
Ada hijau ini garis juga nih ke sini turun sini. Ayah dan kakek menghalangi akun atau ukhtun itu. Ternyata ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, ibnu ibni cucu laki-laki, bintu ibni cucu perempuan, semuanya juga menghalangi akun dan ukhtun li dapat waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Nah itu dia ibintun menghalangi akun ukhtun li ibnu bintu ibni cucu perempuan juga. Terus ibnu anak laki-laki juga. Terus ibnu ibni itu garisnya. Jadi dari atas dari bawah, dari samping tidak menghalangi akun ukhtun itu. Nih, saya pakai campuran ya istilah Arab, istilah Indonesia ya, supaya lebih akrab. Tapi kalau pakai istilah Indonesia saja itu malah bingung Pak. Tapi kalau pakai istilah Arab saja lama-lama akrab tahu. Karena istilah Indonesia itu susah. Anak laki-laki, saudara laki-laki, seayah dan seibu dengan ayah. Gimana tuh? Anak belum cucu ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki yang seayah seibu dengan ayah. Tambah panjang istilahnya, kami bingung. Tapi kalau yang bahasa Arabnya saudara laki-laki almarhum, saudara laki-laki almarhum, akun aja saudara, akun syakik kan? Anaknya itu anak laki-laki, saudara laki-laki yang seayah seibu dengan almarhum, ibnu akhin syakik kan? Sudah, silakan diperhatikan untuk skemanya itu. Ini saya akan satu saat ini akan saya cetak Pak. Akan jadi poster. Ada berapa? Sudah 3 itu diagram. Lama diagram bagan ahli waris, yang kedua bagian-bagian ahli waris, yang ketiga bagan haji mahjub. Ini sebagai poster ya, jadi bingkai 3. Nanti ada lagi. Hanya sekalian aja nanti kalau kita cetak 100 seperti 400 cetak. Dipoto dulu, ini sudah akan saya ganti materinya. Laki, bintun anak perempuan dapat nggak? Dapat, nggak ada yang menghalangi. Apalagi tadi di zona hijau nih, ibnu. Bintu ibnin anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki, cucu perempuan dapat? Enggak, kenapa? Ada ibnun. Terang ya? Akhun syakik, saudara laki-laki kandung. Enggak dapat. Kan terhalang oleh banyak nih. Oleh ibnun, ibnu ibni, abun. Tambah lagi lah, jadi kakek, halang dia banyak nih. Ya kan? Ukhtun syakik dapat? Enggak dapat, yang laki-laki nggak dapat, akun syakik ya otomatis ukhtun syakik nggak dapat juga. Ini kan berbarengan nih. Penghalangnya ibnu ibni, kemudian ini jadun, abun, ukhtun li nggak dapat, akun nggak dapat, satu ya akun ukhtun li Kenapa? Yang sebelah kiri tadi, yang paling kiri terhalang oleh jad, oleh ab, oleh ibnu ini, ini paling menghalangi semua nih. Ya kan? Akun li'ab jelas nggak dapat. Akun li'ab yang paling ujung tadi terhalang oleh akun syakik, oleh ibnu ibni, akun jad, ukhtun li'ab nggak dapat juga. Anu syakik makin jauh tadi kan di paling atas. Berapa tadi yang menghalangi dia? 8 apa? Ibnu amin syakik ini ada 10 apa tadi yang menghalangi. Umun ibu ada nggak?
dapat. Abun jelas. Zaujah dapat. Ya, ini bintu ibnin nggak dapat dong. Ada ibnu ya. Jadul dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Ada abun. Tuh. Sekarang kalau orang meninggal, anaknya nggak ada. Nih nggak ada. Anak laki-laki nggak ada. Berarti siapa yang dapat? Ayo, ibnu ini dapat nggak? Ibnu ini dapat nggak? Dapat. Kan anaknya nggak ada. Cucu yang dapat. Karena ibnu ini hanya terhalang oleh ibnu satu aja. Ayah nggak menghalangi, kakek nggak menghalangi. Selain ibnu ini sama lagi bintu ibni dapat. Nah, jadi kalau kasusnya begini ya dapat cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, istri, ayah, yang lain terhalangi. Nah, kalau ibnu ibni meninggal nggak ada, maka saya dapat. Yang menghalangi ibnu ibnu menghalangi siapa tadi? Akhun dan ukhtun syaqi, maka ini yang dapat. Ya, dapat. Jadi yang dapat anak perempuan, cucu perempuan dan laki, saudara laki kandung, saudara perempuan kandung, suami dapat. Ayah ibu dapat. Ayah ibu tidak menghalangi. Sekarang ayah nggak ada. Ini almarhum, ayah nggak ada. Ayo, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Jadun. Siapa? Kakek. Kalau ada nenek di sini, nenek juga dapat. Enggak. Nenek dapat nggak? Nenek. Ada ya, ibu ya. Tadi ibu menghalangi nenek dari ayah, nenek dari ibu kan? Nah, ini nenek dari ayah, tetap tidak dapat. Ayo, siapa yang mau dihapus? Bintun dihapus. Yang bintun menghalangi siapa tadi? Yang paling ujung. Bintun menghalangi akhun atau ukhtun lium. Akhun, ukhtun lium. Dapat nggak dia? Belum dapat. Kenapa sih terhalang oleh kakek? Oleh bintu ibni. Kakek yang atas tadi, yang taraf surahnya semua ke bawah, sama yang dari bawah ke atas. Nah, ini masih ada bintu ibni, masih ada jadun, maka ukhtun lium gak dapat. Sekarang bintu ibni, cucu perempuan gak ada. Siapa yang dapat? Enggak ada problem ya, karena untuk yang ini masih ada jadun. Nah, sekarang kalau jadun nggak ada, jadun. Siapa dapat? Ini terbuka. Ukhtun lium, akhun lium. Ya kan? Nggak ada yang lagi. Abun, jadun nggak ada. Abun, jadun nggak ada. Yang paling bawah, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan nggak sih? Oh nggak ada, berarti sini terbuka. Ini nggak tahu. Sekarang akhun syaqiq nggak ada. Saudara laki-laki kandung nggak ada. Oke, siapa yang dapat? Ini dia akhun li'ab, ukhtun li'ab, karena dia dihalangi oleh akhun syaqiq. Akhun syaqiq nggak ada. Ukhtun syaqiq tidak menghalangi akhun dan ukhtun li'ab. Yang perempuan itu ya, ukhtun itu perempuan. Nah, kira-kira gitulah. Jadi yang dapat siapa aja sini? Kalau udah kasus begini, ya ukhtun syaqiq, ukhtun li'um, akhun li'um, akhun li'ab, akhun li'ab paling ujung, akhun li'um paling ujung. Itu nggak ada saling-salingnya, tidak saling menghalang-halangi. Tadi kan diagamanya kesana sini kan, kiri kanan, tidak saling menghalangi.
Yang saling menghalangi itu yang akhun syakik dengan akhun li'ab, itu yang dekat berdampingan. Yang ujung kutub timur, kutub utara, kutub selatan itu tidak saling menghalangi. Itu ya. Jadi kalau yang sudah itu dari awal paham nih. Kalau yang tidak ya belajar dengan yang sudah. Ada di YouTube ada ya? Ada di YouTube. Jadi ilmu Faridi dari awal semua ada di YouTube. Oke, itu dulu penjelasan saya. Ada beberapa pertanyaan dari peserta di medsos. Ada 34 yang ikut Zoom. Menyimak dari Kediri. Wah, Kediri ya, Kediri hadir. Assalamualaikum, maaf ada suara ini sudah tadi. Belum dimulai ya Bu? Sudah dimulai. Afwan, saya sekarang tidak ada suaranya. Saya terdengar ID dan suaranya. Nikmati. Di sini tidak suara. Suara hilang. Alhamdulillah menyimak dari Kediri. Pembagian waris selama ini saya pelajari jika si bapak yang meninggal. Jadi selama ini yang saya ketahui waris itu terjadi kalau si bapak meninggal. Iya, tapi kalau ibu meninggal juga ada waris. Jika saya yang meninggal atau ibu yang meninggal, pembagian warisnya bagaimana Ustaz? Misalnya saya punya satu rumah, satu mobil. Ya tergantung. Kalau ibu punya anak laki anak perempuan, selesai di situ. Jadi ibu meninggal ada rumah satu, mobil satu. Ya dari situ baik nilainya, kalau rumah berarti nilainya ya, kalau mungkin rumah dipotong-potong bagi-bagi. Dinilai dengan harga jatuh tempo saat meninggal. Berapa semeter? 1 meter 4 juta. Rumah berapa? 300 meter. 300 kali 4 1,2 miliar. Maka diasumsikan warisnya 1,2 M, tambah mobil 300 juta berarti 1,5 M dalam tua. Nah itu saja dulu. Kapan eksekusinya? Kalau sudah tertua. Nanti istri mendapat 1/8, anak-anak berbagi dalam 7/8. Dari 7/8 anak laki 2, anak perempuan 1. Pembagian faraid tidak mesti jual-jual. Misalnya orang meninggal dunia, harta warisnya berupa 16 ruko. Bagi apa enggak? Bagi, tapi eksekusi apa enggak? Jangan. Kenapa? Udah jalan ruko itu 16 pintu ruko. Pintunya aja. Ya jangan dibagi, sudah dari sejak kematian langsung bagi untuk istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, sisanya anak laki dan perempuan, anak laki 2, perempuan 1 dari sisa. Nanti berapapun hasil ruko itu, baik disewakan atau dipakai sendiri. Kalau disewakan berapa sewanya satu ruko? 20 juta kan? Kali 16 berapa tuh? 320 juta tiap tahun. Dari 320 juta potong dulu Pak, potong pajak dulu, potong cas servis, bayar listrik. Nah sisanya untuk ibu 1/8, misalnya sekitar 300, 1/8 kali 300 untuk laki-laki. Untuk ayah dulu, ayah 1/6 dari 300, ibu 1/6 dari 300 kalau misalnya ada ibu ya. Nah sisanya anak laki 2 dari sisa, perempuan 1. Jadi anak laki 2/3 dari sisa, perempuan 1/3 dari sisa. Hasilnya ini bagi. Jangan dulu berpikir bahwa bagi waris itu jual-jual, rugi. Memang bisa dengan jual itu bisa, tapi rugi. Mendingan apalagi yang di pinggir jalan rame, awas. Nah jadi kalau berbahaya terjepit, terjatuh ya. Kalau udah produktif sudah, kita tinggal terima gaji. Apalagi dia hasilnya bulanan. Kita bukan PS, dapat gaji bulanan. Kalau hasilnya bagi hasilnya per 3 bulan, per 3 bulanan. Kalau per 6 bulan, per 6 bulanan. Apalagi rumah kontrakan,
Kalau kontrakannya per bulan ya bulanan, kalau tahunan per tahun. Kalaupun mau jual, langkah pertama jangan jual keluar. Tawarkan anggota keluarga yang kaya, walaupun dia penerima waris. Misalnya tadi 16 ruko, satu ruko harganya 1 miliar, berarti 16 miliar. Dia anak laki-laki, bagian dia ada sekian misalnya. Katakanlah bagian dia itu dari sisa itu kalau sudah dibagi secara adil, katakanlah ya misalnya cuma dapat 1/10. Dia 1/10. Berapa dari 16 miliar 1/10? 1,6 miliar. Maka dia beli itu 16 miliar kurang 1,6 miliar berapa? 14,4 miliar. Maka semua menjadi miliknya, yang lain berbagilah uang 14,4 miliar sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi yang beli saudara sendiri. Tapi kan dia sudah beli jadi milik dia semua, nanti hasilnya untuk dia semua, hasil produksi dari ruko itu. Jangan dijual lah, kalau saya produktif. Nah enak kan gitu, duduk-duduk aja, tahu-tahu datang tiap bulan orang bayar kontrak itu ya, daripada jual. Nah kalau dibeli oleh saudara sendiri itu yang terbaik. Nah kalaupun terpaksa jual keluar, utamakan jual kepada orang-orang soleh. Itu kan dari ayah ibu kita. Ketika dibeli orang soleh 16 ruko, yang jadi toko 10 pintu, 6 pintu jadi rumah tahfiz. Almarhum kebagian pahalanya. Apalagi dari harga mestinya didiskon. Berapa? 16 miliar. Udah bayar aja 15,9 miliar. Yang 100 jutanya ya saya wakaf. Padahal 15,9 diambil, masih dapat pahala mengalir. Pahala mengalir itu untuk ayah ibu almarhum yang bilang kubur. Ya, kalau terpaksa juga jual pada orang umum, tapi orang Islam. Paling tidak ya paling untuk rumahnya, untuk usahanya kan. Tapi kalau sudah jual kepada kafir, besok jadi pabrik minuman keras, kena dosa. Jadi rumah ibadah mereka akhirnya Natalan di situ, semua di situ, kena dosa. Apalagi tanah dalam sejarah Islam itu diperebutkan dengan darah. Ya, Palestina itu contohnya perebutan tanah Palestina itu berkali-kali dari zaman Umar bin Khattab, dengan zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Fatih Muhammad Al-Fatih, semua dipertahankan. Sekarang orang NN aja jual dengan kafir. Kafir Cina pula. Hati-hati yang masih punya lahan ya, Anda jual dengan siapa? Jangan cuma dapat duitnya. Jadi Anda jual lahan 800 meter atau 500 meter. Berapa semeter? 5 juta, berarti 2,5 M. Datang Ustaz, tawar. Berapa Ustaz? 2 miliar. Datang Cina, tawar 4 miliar. Jual ke siapa, Bu? Ustaz ke Cina. Jual ke mana? Gak ada yang jawab. Jual ke Cina. Aduh, barokah di dunia, barokah di akhirat. Ini tanah ini orangnya berwakaf, sama yang di sana orangnya berwakaf 100 juta. Jadi pas harga sudah disepakati, kita lunas 3 kali tahap bayar. Pas yang terakhir dia bilang, jadi saya kasih waktu seminggu gitu. Ini pengalaman beli lahan ini ya, hampir 2 M lah ini, 1, sekian. Saya janji Bu, saya bayar lunas Selasa depan. Hanya kita bayar separuh aja. Lalu dari Selasa itu mulailah berdoa, ya Allah, berapa ya kurangnya itu? 400 juta kalau salah. Gimana Ustaz? Ada? Bisa nggak bayar lunas sampai Selasa depan? Bisa? Insya Allah.
berapa ya? 400 kalau nggak salah terakhir itu hampir jatuh tempo 400 juta. Tinggal 100 juta lagi. 300 sudah ada, 100 lagi nggak ada. Dia ngancam kalau nggak lunas batal nih. Wow, batal gimana ya? Amis, ya Allah, 100 juta lagi, 100 juta. Hanya ada orang buta, kerupuk, sini mas. Apa beli ya? Enggak, nih kasih 50 ya 4 orang ya. Ya Allah gantiin 100 juta ya Allah. Sampai hari itu ya. Tahu-tahu Jumat Sabtu enggak ada, kan Jumat itu kan barokah ya. Enggak ada ternyata. Aduh, 1 minggu enggak ada juga. Ya, ada ibu-ibu tukang sapu jalan 100 kali 50 orang buta enggak dapat 100 lagi 100 2 orang. Ya Allah 100 juta lagi. Enggak ada juga. Telepon ya. Lusa Selasa Ustaz ya. Jangan lupa lunasi itu 400 juta lagi. Tidak 300. Sampai Senin nggak ada juga. Waduh, ini gimana ya? Sampai ke Senin nggak ada. Sampai Selasa pagi juga nggak ada. Jam 8 jadi transfer 400. Aduh, saya bilang pagi deh kita tumpang jam 8 ya. Sampai di Singapura itu masih di mobil. Ya ke sana 10 menit lah dengan macam-macamnya ke base camp itu 12 menit. Kita telepon lagi mobil. Mana Ustaz? Jadi ya jam 8 transfer. Iya Bu, siap. Ini lagi mobil ini mau jalan. Ya HP lah dia transfer 1 juta ke siapa gitu ceritanya. Udah itu jam 8 teng saya buka gitu base camp. Baru saya mau transfer 300. Jadi yang mau jadi mau saya transfer dulu lah. Masa 200 juta dia nggak mau? Ya kan? Saya buka, saya mau ambil slip transfer itu. Telepon dia, Pak Ustadz, ya Bu. Di mana? Saya sudah di bangku siap transfer. Nggak usah Pak Ustadz, dulu. Yang 100 jutanya saya wakaf ya. Jadi transfer 300 aja. Lemes saya. Lemes saya getar, lutut saya ini gemeter. Jadi saya belum nulis, saya duduk dulu di bangku. Ya Allah. Hah? Jadi bukan dari mana-mana, dari beliau sendiri. Jadi harusnya 400, kata beliau, Pak Ustadz jangan transfer dulu. Kenapa? Yang 100-nya saya mau wakaf. Jadi Ustadz transfer 300 aja. Masya Allah. Itu pas jam 8.00 hari Selasa. Makanya pengajian kita ini kita tetapkan hari Selasa. Mestinya mulai jam 8.00. Saya tulis benar silakan karena anak hampir. Ustaz kok nggak milih hari libur Sabtu Minggu, nggak milih Senin? Asbabun nuzul itu. Ini tanah ini ya di saat kita genting-gentingnya bakal dibatalkan kalau nggak dilunasi hari itu. Tapi hari itu buka pintu bank ya baru ambil slip transfer baru nulis di telepon. Jangan transfer dulu 400 karena saya mau berwakaf 100 dan emang uangnya 300. Dia minta 300 juta 100 saja nggak ada sudah. Ya inilah ya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah ini saya jawab tadi ya, ibu-ibu kalau ada yang begini bagi waris ya tetap bagi walaupun yang meninggal istri. Jadi yang dibagi hanya yang meninggal saja. Jadi bukan hanya bapak meninggal berwaris. Ya kalau memang harta hanya milik bapak ya bapak meninggal. Kalau ibu emang nggak punya harta, emang selama nikah ayah nggak pernah ngasih ibu harta. Kan ada yang ya selain suami ngasih belanja kan ya bulan 10 gram kan Dok. Ini uang belanja 16 juta ditambah 10 gram kalung 20 gram gelang kan sering suami ibu tiap bulan. Nah itu harta ibu kalau meninggal jadi warisan tuh ya. Iya Pak, selain uang belanja kan Pak kalungin dari belakang Pak 20 gram itu. Apalagi bapak punya istri cerewet, kalau dicerewet beliin aja ya 25 gram diem ya Bu ya? Iya pula lagi. Oke.
Saya mau tanya pembagian waris selama ini yang saya berikan jika si bapak meninggal, ini sama dengan dia. Suami 5 anak, 3 laki 4 perempuan. Suami mendapat 1/4, yang 3/4 anak laki-laki dengan perempuan berbagi. Jadi anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau 3 laki-laki berarti 3 kali 2, karena nanti 2, asupannya 2 bagian perempuan. 6, 3 kali 6, anak perempuan 2, 2 kali 1, 2, 6 tambah 2, 8. Berarti anak laki-laki 2/8 dari 3/4. Anak perempuan 1/8 dari 3/4. Mudah sekali hitungnya. Waris itu sangat mudah hitungnya. Nah, kalau angka warisnya 10 miliar, ya tinggal tadi 2/8 dan 3/4 itu berapa? Kalau 10 miliar, kalau sudah diambil oleh suami 1/4, berarti 2,5 miliar, ada 7,5 M. Nah, 7,5 M itu anak laki-laki 2/8, anak perempuan 1/8 dari 7,5 M. Kalau 10 M, Soal belum dijawab karena waktu sudah habis. Yang saya tanyakan, bagaimana jika suami istri wafat dalam waktu bersamaan, misalnya musibah Semeru, sedang adanya wanita perempuan masih hidup, jika warisnya perempuan harus berbagi dengan ahli waris dari pihak ayah dan ibu, sedangkan anak tidak tahu dari ibu ayah yang mana. Ya, kalau bersamaan waktu, ya, usahakan ada yang berlaku. Pertama, hitam dan putih. Kalau masih bisa selamatkan, sertifikat, BPKB, atau tanda-tanda lainnya. Kalau emas mungkin ada surat jual emasnya, ya kan? Itu sebagai kepemilikan. Sertifikat nama siapa, itu pemiliknya. Kalau nama istri berarti itu pemiliknya. Kalau nama suami itu pemiliknya. Usahakan harta bisa dipisah dulu. Nah, pada bagian harta bapak, anak dapat, ya, dan keluarga bapak dapat. Istri kan sudah meninggal, maka dari jauh istri nggak ada yang dapat, kecuali dari harta istri. Suami meninggal, dari jauh suami nggak dapat, dari semuanya jatuh ke jalur istri dan anak. Nah, bagaimana ngitungnya Ustaz? Sedangkan tidak ketahui. Nah, kalau tidak ketahui, ya gimana ngitungnya? Ketahui dulu dengan segala arsipnya. Biasanya kalau berupa aset, selain ada di rumah berupa sertifikat, tanda bukti itu ada di BPN, ya kan? Kalau enggak di kelurahan, kalau enggak di notaris, di mana dia ngurus, ada semua itu. Walaupun negeri itu sudah tertutup dengan abu vulkanik, yang masih hidup bisa ngecek di kelurahan. Ustaz, kelurahannya juga tertutup abu vulkanik, udah tinggal atas aja. Kalau dia punya arsip yang bentuknya elektronik, kalau dia simpan di Google Drive, ya kan, nggak hilang itu. Arsip itu jadi saksi. Kalau nggak di BPN itu ada tersimpan semua itu. Cuman kalau motor, mobil, kayaknya ada di Samsat ya, ada di Samsat, tanda bukti itu ada. Dan itu berlaku nasional, pokoknya bisa dicari lah. Asalkan pihak-pihak pejabat yang berwenang memudahkan, pasti bisa, ya, dimudahkan urusannya. Makanya arsip kita ini tertib oleh pemerintah, karena tertib gampang, urusan itu gampang. Nah, terpisah harta suami yang dapat bagian hanya istrinya, tapi kalau istri yang meninggal juga, maka harta suami hanya kepada anak dan jalur suami, harta istri kepada anak dan jalur. Tapi kalau anaknya ada laki-laki, nggak ada jalur-jaluran, semuanya ke situ. Anaknya laki dan perempuan, semuanya ke dia, ke mereka. Nggak ada jalur-jalur lain, hanya balik ke anaknya itu saja. Tapi kalau anaknya hanya perempuan, 1 orang, setengahnya ke perempuan, sisanya ke jalur tadi. Kalau yang tinggal istri, ke jalur istri. Kalau 2 orang, berarti 2/3, 1/3-nya ke jalur istri. Anaknya perempuan, dia dari ayah, 2 orang, 2/3 untuk anaknya, 1/3 yang ke jalur suami. Nah, pembagian 2/3, 1/3 itu yang tadinya rencananya mau disajikan sekarang.
tapi terhambat waktu, mudah-mudahan minggu depan bisa tuntas. Kalau asobah itu pembagiannya seperberapa? Keponakan saya dari adik, apakah ada mungkin kalau ada ayah sudah meninggal? Tadi ya, ponakan itu berarti anak saudara ya? Ya nggak? Nah, anak perempuan gak dapat. Anak perempuan saudara tidak dapat. Ustaz, itu nggak adil. Nanti makanya pengajian hari ini itu sebenarnya untuk memberi pengertian kepada perempuan. Kenapa yang di sini nggak dapat? Itu justru nanti sebaliknya. Boro-boro, bondong-bondong kepengen jatah perempuan semua nanti. Tapi karena waktu. Jadi ponakan itu anak laki-laki saudara laki kandung. Nah, dia tadi jalurnya. Dia baru dapat kalau tidak ada saudara laki-laki saya, saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki, anak laki-laki, ayah, kakek. 6 ini kalau nggak ada, baru ponakan dapat. Ya. Nah, tadi Haji Mahjub tadi kalau dipahami, insya Allah ini tidak sulit. Kalau musoba itu pembagian seberapa sudah sih? Syukur misalnya. Afwan. Baik, ini saja dari Bapak Ibu ada yang tanya langsung. Saya dapat undangan itu sehari penuh nanti Faroid di Masjid Rifaria, perumahan Masjid Fatimah Zahra, perumahan Rifaria, Depok. Kalau tidak salah tanggal 26, nggak jadi hari Natal. Padahal saya pas Natal itu nggak ada jadwal khutbah. Kenapa nggak hari Natal aja ya? Kan di masjid daripada kosong nggak ada kegiatan. Ternyata hari tanggal 26 juga hari libur, hari Ahad. Ya bisa dari subuh sampai selesai subuh. Dari subuh kita awal Faroid. Nah, mungkin tentu bisa hadir yang rumahnya arah situ. Masjid Rifaria, perumahan Masjid Fatimah Zahra, perumahan Rifaria, Sawangan, Depok. Kalau ada yang mau minta hari Natal masih bisa. Sekarang kan masih kosong. Tapi bukan dalam rangka Natalan, tapi dalam rangka mengisi waktu libur. Baik, yang di rumah sudah masih ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup yang di masjid ada pertanyaan? Ya. Usianya sekarang sudah 80 tahun, mempunyai 9 orang anak. Sekarang ibu saya ingin memberikan harta dari semenjak dia menikah dengan ayah saya, sebidang tanah dan rumah. Dia tidak mau memberikan ketika dia sudah pergi. Jadi dalam kompromi 9 bersaudara, pembagian itu dibagi 10, termasuk ibu saya. Jadi pertanyaannya, tanah itu mau diambil dengan salah satu kakak laki-laki saya dengan berupa nilai uang yang hari ini mungkin berapa semeternya. Dan pertanyaan saya, jika pembayaran itu belum selesai dari 9 saudara, apakah itu termasuk hibah atau waris? Sifat hibah itu diberi kebebasan pemilik. Kenapa? Karena ketika orang masih hidup, hartanya miliknya, maka sebebasnya dia kasih siapapun dengan cara apapun. Kasih saya juga boleh kalau masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal, harta kembali kepada Allah, tidak sah dibagi kecuali menurut waris Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kembali siapa? Nyawa dan hartanya. Maka kalau sudah meninggal, hartanya kembali ke Allah, tidak sah dipakai kecuali kalau dibagi sesuai aturan Allah. Itulah yang namanya waris. Kalau masih hidup, mau hibahkan sekarang, silakan dihibahkan. Bagilah ya kepada anak-anak kita, bagilah kalau mau. Kepada yang sebaik anak juga, masukkan saya salah satu ya, nggak apa-apa. Hibah boleh ya, hibah.
Bu, mau disambung Bapak boleh nggak? Nah, boleh. Silakan Pak. Nggak ada hibah, nggak ada maksimal. Mau sepenuhnya dikasih ke anak satu orang bisa. Anak 10, saya beri kasih semuanya ke dia, nggak apa-apa. Yang lain cari sendiri. Cuman memang tidak terasa adil bagi anak. Tapi itu sah. Yang menjadi problem itu kalau wasiat. Nah, beda hibah, wasiat, waris. Hibah pemberian hidup, eksekusi hidup. Waris peninggalan setelah wafat atau eksekusi setelah wafat. Wasiat pemberian hidup, eksekusi setelah wafat. Itu wasiat. Nah, yang wasiat ada batasan. Maksimal 1/3 dari harta almarhum setelah dilunasi semua hutangnya, semua semua yang lain. Jadi harganya 10 miliar, saya wasiatkan semuanya untuk jadi pondok pesantren. Maka yang ditunaikan hanya 1/3. Kalau dia wasiatkan kurang 1/3 gimana? Ya segitulah. Kalau saya mati nanti 1 miliar tolong diwakafkan untuk jalan, pembangunan jalan. Maka hanya 1 miliar aja, jangan dipaksa 1/3. Yang dipaksa turun 1/3 kalau lebih dari 1/3 harus turun 1/3. Tapi kalau kurang 1/3 jangan dipaksa naik 1/3. Itu wasiat, ya. Nah, maksimal 1/3 itu wasiat. Tahu wasiat? Kalau saya mati nanti, itu kalimatnya wasiat. Kalau saya kasih hari ini, silakan beri nama hari ini, uruslah tentaris, itu hibah. Makanya ibu-ibu yang hibah cepatlah diurus. Ibu dibeliin mobil oleh suami, namanya masih suami, cepat balik nama BPKB-nya. Nanti ibu meninggal jadi masalah. Ya, mana yang sudah kasih suami cepat-cepat. Jangan belum dikasih udah balik nama sertifikat itu. Itu mahal. Jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.